dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahman alim. Oke, bagi kali ini siapa yang tidak hadir? Zaki. Kenapa dia nggak hadir lagi? Sakit Pak, sakit Zaki ya. Lebaran. Selain Zaki ada yang nggak hadir lagi? Aduhana Pak. Gimana? Ya Pak. Apa ya? Banyak bocor Pak. Ada yang bocor. Oke. Siapa yang tahu kita belajar apa hari ini? Tahu Pak. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang debat pendapat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Bapak akan menjelaskan kepada anak-anak Bapak semua tentang apa itu debat pendapat. Nah, debat pendapat itu ialah sesuatu kegiatan yang dimana di situ ialah dapat anak-anak Bapak di sini untuk berdiskusi argumen atau saling memberi pendapat yang berbeda-beda dengan tujuan untuk membuka secara tujuan itu berpikir kritis, logis, dan saling mempertengahi lagi. Nah, di sini Bapak minta kepada anak-anak Bapak untuk membentuk 3 kelompok masing-masing. Silakan dibuat kelompok ya, dibagi kelompok ya. Nah, Pak. Oke, ya. Pak. Nah, di sini Bapak akan memberikan pernyataan kepada anak-anak Bapak, yaitu mana yang lebih bagus, pembelajaran secara offline atau online? Online Pak. Kenapa saudara Aulian mengatakan offline? Online Pak. Online ya? Ya, Pak. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Yang pertama Pak, dengan kemajuan teknologi itu Pak, maka dapat kita mengikuti perkembangan zaman tersebut. Betul kan oke? Ya Pak. Berarti lebih bagus pembelajaran Online Pak. Ya Pak. Nah, menurut teman-teman lain gimana? Dengan bapak lain? Offline Pak. Offline? Ya. Nah, kenapa begitu? Kalau online itu banyak yang nggak serius Pak. Oh, kalau offline itu ya banyak yang main gitu ya? Kalau online Pak, Online ya? main tinggal tidur, tinggal apa Pak. Offline serius belajar Pak. Bagus. Offline itu lebih efektif Pak. Offline Ya, Pak. lebih efektif. Nangkap ya, oke. Dengan online Pak. Lebih efektif dengan online. Oke. Berarti saudara Iwan ya offline kan? Iya Pak. Berarti lebih efektif gitu ya daripada online. Izin Pak. Nah, saya sekarang mengatakan offline Pak. Saya ingin memberikan keterangan izin kepada Pak Faiman ya Pak. Saya tadi mengatakan offline Pak. Namun pada dasarnya Pak, ketika pembelajaran tersebut dilakukan secara offline, masih banyak siswa atau peserta didik yang tidak memahami pembelajaran tersebut. Ujung-ujungnya apa Pak? Mereka menggunakan teknologi ini juga Pak sebagai bahan bantu dalam pembelajaran tersebut Pak. Salah satu contohnya, ketika ujian itu dimulai, tidak sedikit dari kalangan siswa itu banyak menggunakan handphone untuk mencari jawabannya Pak. Nah, maka ada baiknya lebih baik kita online saja Pak. Online saja Pak. Berarti saudara Aulian ini memang bersikap sama online ya? Harus deh Pak. Oke saudara. Kalau saya tetap offline Pak. Karena apa? Ya, offline aja kata saudara Aulian begitu. Apalagi kalau online. Gimana? Apa ya? Masuk gitu ilmu itu. Kalau offline tidak. Berarti kalau kasus satu bukan dan kita Nama apa yang jelas ya? ya. Siapa Iwan? Offline apa? Offline ya. Oke. Kalau nggak sampai kan? Ya, offline ini kan yang cari Pak. Yang pertama negatif Pak. Jadi Pak tahu memang iya. Kalau pada kalian apa juga Pak. Jadi nggak tahu bisa tahu benar-benar di online itu Pak. Jadi offline ini mungkin kalau menurut saya itu tahap dari pertamanya itu Pak. Selalu yang pertama ya. Oke, bagus anak-anak Bapak semuanya. Di sini kelompok 1 mengatakan offline. Pak. Offline ya? Iya, Pak. Nah, karena online itu ibaratkan lebih mempermudah gitu kan? Iya Pak. Betul Pak. Mempermudah
online kan Pak. Nah atau enggak seperti terjadi COVID, nah itu kan bisa di pembelajaran dilakukan secara online Pak. Berarti ada bantu juga gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Sedangkan kelompok 2 tadi mengadakan offline gitu ya, karena lebih efektif bertatap muka langsung gitu kan. Oke, kelompok 3 juga begitu, yang mengatakan offline juga karena lebih efektif daripada pembelajaran online. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan artinya pembelajaran online dan offline itu sama-sama penting. Kenapa Bapak bilang sama-sama penting? Karena saling melengkapi. Ibaratnya gini, apabila seorang pendidik tidak bisa hadir dikarenakan ada sesuatu kegiatan, nah kegiatan ini entah di luar kota, entah di mana, nah disitulah gunanya pembelajaran online tadi, supaya bisa untuk melanjutkan materi-materi yang sudah ketinggalan. Nah dan sebaliknya juga pembelajaran offline ini juga sangat efektif gitu kan. Ya. Nah, karena langsung bertatap muka kepada anak murid, bisa mempertanyakan apa-apa saja kepada gurunya, seperti kita ini lah, saling bertatap muka offline. Nah, jadi keduanya itu sama-sama penting dalam pembelajaran itu. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan lagi tentang offline dan online tadi? Nah, yang Bapak katakan tadi, siapa yang bisa menjelaskan ulang Ini Pak. Oke, Nah, pembelajaran online atau offline keduanya sangat membantu dalam pembelajaran Pak. Namun kedua sisi tersebut masih memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antaranya kalau online itu masih banyak dari siswa yang kurang memahami atau kurang dapat dari hasil suatu pembelajaran. Sedangkan offline mungkin ada yang menjadi keterbatasan yang membuat siswa tersebut menyulitkan untuk memahami jika pembelajaran dilakukan secara offline Pak. Sampai Pak. Oke, bagus, saudara Uyan. Nah, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini saja. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kita akan masuk kepada debat aktif. Nah, di sini debat ini pasti berbeda daripada dengan pendapat. Nah, di sini mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Bapak bagi kehidupan sehari-harinya. Dan dengan Bapak untuk anak-anak Bapak harus rajin belajar, harus berani untuk menyampaikan suatu pendapat, harus berani untuk memberikan suatu argumen, agar anak-anak Bapak bisa memahami tentang apa-apa saja yang diberikan dan apa-apa saja yang diterima oleh pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi